Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang ada di masjid ini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda, kita bersyukur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Betul? Kenapa AA? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang mulia dan bulan yang istimewa. Iya apa iya? Iya. Disebutkan dalam sebuah keterangan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta semua bulan adalah bulan suci Ramadan. Betul? Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah. Ramadan adalah kawah candra di muka yang setiap dosa Allah hapuskan, setiap doa Allah kabulkan, setiap amal soleh pahalanya Allah lipat gandakan. Betul apa betul? Maka wajar disebutkan dalam keterangan yang lain, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang, yang bahagia bertemu dengan bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron, maka Allah akan haramkan tubuhnya tersentuh dengan api neraka. Berbahagialah kita yang bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi ketika Ramadan datang kita punya hati yang penuh dengan kebaikan. Betul? Ramadan kita berpuasa, maka saat berpuasa di bulan Ramadan kita harus banyak sabar. Betul? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu separuh daripada kesabaran. Makanya Bunda, mau nggak puasa Ramadannya sukses? Mau nggak puasa Ramadannya berhasil? Salah satunya hadirkan hati yang terbaik ketika puasa Ramadan. Betul? Yang mudah marah harus lebih sabar ketika puasa Ramadan. Jangan sampai yang puasa cuman perut dan tenggorokannya saja, tapi yang lainnya nggak puasa. Makanya kata Nabi, kam min so'imin laisa lahu jazaun. Banyak orang yang puasa cuman mereka nggak dapat apa-apa dari puasanya, illa al-ju'i wal atasi, cuman dapat lapar sama dapat apa? Haus. Matanya nggak puasa, mulutnya nggak puasa, telinganya nggak puasa, tangannya nggak puasa, kakinya nggak puasa, bahkan mohon maaf hatinya pun nggak puasa.
Yang suka gibahin orang sabar, tahan hati, tahan mulut, betul? Yang suka gibah, yang suka gosip, yang suka julid, yang suka menghina orang, yang punya prasangka buruk di hati, ayo sabar. Ini bulan apa? Ramadan. Yang suka cemberut sama suami ada? Yang suka kesel marah sama anak ada? Ayo, ini bulan Ramadan, harus banyak sabar, betul? Agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah, agar kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin. Jangan sampai Ramadan datang tapi nggak ada perubahan dalam hidup kita. Jangan sampai datang tak dijemput, pulang tak diantar, setelah Ramadan tidak ada perubahan dalam hidup kita. Betul? Maka beruntung, bersyukur kita bertemu dengan Ramadan. Semoga dengan bulan Ramadan yang Allah hadirkan bisa menambah keberkahan dalam hidup kita, dan insya Allah kita menjadi pribadi yang makin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tepuk tangan buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ngatini. Mau nanya dong, Iya. Saya mau nanya, ini apa namanya, di bulan Ramadan itu kan kalau seorang ibu tuh harus bangun pagi-pagi menyiapkan sahur buat suami, buat keluarga. Nah kalau begitu kan kita merasa capek tuh, cepet capek, gampang emosi. Nah terus kalau kita ngeliat nih suami nggak bantuin, main HP sendiri asik gitu, ketawa-ketawa sendiri, boleh nggak kita marah pas saat sahur? Iya. Belum masuk puasa. Ya, oke. Ya. Itu aja pertanyaannya. Ya, ada lagi? Udah cukup. Udah jadi 20.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pertama yang harus Bunda pahami, nyiapin sahur buat keluarga itu ibadah atau bukan? Berpahala atau tidak? Kenapa Bunda teh pakai marah-marah segala? Padahal saat Bunda masak jadi ibadah, betul? Saat Bunda masak, nyiapin sahur buat keluarga, pahalanya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Pahalanya besar, pahalanya banyak. Kenapa AA? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya pahala yang besar itu karena pengorbanan yang berat. Betul? Bunda nyiapin sahur, berat nggak pengorbanannya? Mungkin mata masih ngantuk, badan masih lemas, betul? Tapi Bunda harus nyiapin sahur. Mohon maaf, mungkin keluarga masih pada tidur, suami masih ada di sini, ada bangunin anak susah. Banyak pengorbanannya. Belajar lebih sabar, ini pahalanya besar. Betul? Apalagi kalau suami sahurnya minta yang macam-macam. Ada yang begitu? Sing sabar. Ulangi. Sing sabar. Jangan marah-marah. Ustadz, ini kan belum mulai puasanya. Boleh marah dulu. Nanti pas awal puasa enggak, ngapain? Marah-marah mah puasa enggak puasa, jangan. Betul? Makanya Bunda sayang mulai hari ini Bunda tuh belajar menikmati masa-masa ketika Ramadan. Ibadah, bangun. Makanya ada yang bilang, setiap amal soleh di bulan Ramadan itu ibadah. Iya. Dan itu luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan tidurnya saja orang yang sedang puasa itu ibadah. Tapi mohon maaf, jangan sampai di situ kalimatnya. Iya. Karena
tidur ge ibadah. Heus dari sahur ke buka sare we terus. Itu mah bukan ibadah. Itu mah namanya kebluk. Jadi ibadah kalau bunda bangun gibahin orang lebih baik Tidur. kalau bunda siang-siang nggak bisa nahan bikin maksiat lebih baik tidur. Dan tidurnya di siang hari buat ngumpulin tenaga biar malam bisa iktikaf. Jelas apa jelas? Sekarang mah pas sahur bunda bangunin suami. Kan bundanya lagi masak. Iya kan masak. Ya, suami lagi main handphone tadi katanya. Lagi main, udah bangun. Udah bangun. Apa suami nggak tidur jangan-jangan ini? Nungguin ibu. Iya. Kan kalau sahur mungkin suami masih tidur. Ah, masih tidur. Oke, masih tidur ya. Tidur. Masak. Nggak apa-apa. Sok bunda lagi masak, samperin suami. Ayah. Ayah, Iya bunda. siap-siap sahur. Iya. Ya, siap-siap ya. Iya. Ya. Bunda masak lagi. Ayah, Iya bunda. sahur. Iya. Ya. Iya. Bentar lagi imsak ya. Iya. Masak lagi. Pak. Pak. Ya bunda. Sahur. Iya. Mana? Enggak ada apa-apa nih. Nah, kan ada suami yang ngeselin gini ada kan? Yang ngeselin ya. Kita udah jungkir balik masak, udah capek, dia masih ngomong mana? Kesel nggak? Makanya suami, Iya bunda. udah mah kamu teh nggak masak, bantuin enggak? Bunda nggak ikhlas. Masak buat ayah. Bukan, minimal bunda teh, ayah teh makasih sama bunda. Apa yang mau dimakasin? Masak apa bunda? Nah, ini suami nggak bener nih. Iya bener. Makanya suami biar istri udah mah capek, udah mah lelah, masak ketika sahur capek kan? Capek. Kalau kita nggak bisa bantuin, minimal kita muji. Oke, kalau itu maunya. Ini bunda udah masak sahur buat ayah. Iya. Wah, enak banget kayaknya nih. Alhamdulillah. Ayah boleh nggak makan di luar? Katanya enak. Oh iya. Ayah coba dulu ya bercanda bunda. Ya. Set. Apa? Nggak salah ayah pilih bunda. Nah, yang begini yang nggak boleh, betul? Iya. Istri kudu lebih ikhlas masak buat suami, betul? Suami kudu lebih peka, muliakan istri, puji istri, senengin istri. Karena mohon maaf, lagi puasa Ramadan, kan nafsu teh bun, betul nggak? Udah mas suami bikin jengkel, bikin kes, mana badan kita capek. Jangan suka mancing-mancing. Saling memaaf. Iya. Istri harus ngerti, suami harus ngerti. Jangan suka marah ketika bulan suci Ramadan. Segmen sebelumnya Ibu Wati bertanya ke Hilman bagaimana caranya agar ia tetap yakin dan sabar terhadap rezeki yang Allah berikan kepada keluarganya. Karena keluarga ayah suaminya ini usaha makanan matang yang hanya bisa dimakan kalau bulan puasa tuh di malam hari. Ya kan? Karena pagi pada puasa. Nah, jadi artinya pemasukan berkurang sementara pengeluaran bertambah. Nah, gimana caranya supaya sabar dan yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa rezeki itu pasti ada? Bunda, yang namanya rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Jangankan ketika bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saja yang namanya rezeki manusia sudah ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Perhatikan surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jaminkan rezekinya. Betul? Dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Makanya selama kita hidup, rizki ada atau tidak? Ada. Jangan khawatir. Apalagi di bulan Ramadan. Menurut AA dan pengalaman AA, biasanya ketika bulan Ramadan, izin, rizki kita berkurang apa bertambah? Makanya wajar Ramadan itu dalam bahasa Arab ditulis dalam 5 huruf. Ra, mim, dod, alif, nun. Berapa huruf? Huruf yang pertama Ra, huruf yang kedua mim, huruf yang ketiga dod, huruf yang keempat alif, huruf yang kelima nun. Ternyata Masya Allah, masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan itu punya makna masing-masing. Huruf Ra artinya rahmat, huruf mim artinya maghfirah, huruf dod artinya domanah, huruf alif artinya amanah, aminah, keamanan, huruf nun artinya nikmat. Ramadan itu bulan penuh nikmat. Maka Bunda jangan khawatir ya Bu ya, urusan rezeki. Jangan Bunda merasa anak saya 5. Terus masalahnya apa? Anak saya 5, suami saya jual makanan, ya masalahnya apa? Masalahnya bukan kurang rezekinya, tapi kurang lapang hatinya. Betul apa betul? Percayalah, justru di bulan Ramadan ini adalah saat terbaik untuk kita mendekat kepada Allah. Betul? Yakin setiap anak bawa rezeki masing-masing. Betul? Setiap anak punya rezeki masing-masing. Maka Bunda jangan khawatir, walaupun mungkin jam dagangnya berkurang atau berubah, percayalah rizkinya tidak akan berubah, justru Allah akan tambahkan ketika bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini rizki kita semua berkah berlimpah. Amin, amin. Ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan solusi dari Hilman bisa menjadi jawaban atas keraguan Ibu Wati karena masih kurang yakin sama rezeki dari Allah dan kurang sabar dalam menghadapi ujian ini gitu ya. Dan semoga tadi tausiah Hilman sampaikan bahwa Bismillah, Ramadan penuh berkah memang karena Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. R-nya Ramadan itu R-nya adalah rahmat, ya kan? Mimnya adalah maghfirah, ampunan. Nunnya dotnya domana, artinya jaminan. A-nya alifnya aminah, amanan. Dan N-nya nikmat. Insya Allah kita bisa merasakan semua yang ada di bulan Ramadan sehingga puasa kita dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah min
minal khataaya astaghfirullah. Minal khataaya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Di bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah. Setiap doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan, maka yakin Allah kabulkan doa-doa kita. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih. Tahun ini Engkau izinkan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, terima kasih. Tahun ini Engkau berikan kami umur bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, terima kasih. Tahun ini Engkau berikan kami sehat untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, jadikan Ramadan kami tahun ini lebih baik daripada Ramadan kami yang sebelumnya. Ya Allah, ya Allah, sempurnakan ibadah puasa kami. Ya Allah, perbanyak bacaan Quran kami. Ya Allah, perbaiki sholat kami. Ya Allah, perbanyak infak sedekah kami. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan ini bulan yang mulia untuk kami. Lebih baik akhlak kami, lebih khusyuk ibadah kami, lebih istiqomah amal soleh kami. Ya Allah, ampuni dosa kami selama kami menjalani bulan Ramadan ini. Kabulkan doa-doa kami selama kami berdoa di bulan Ramadan ini. Ya Allah, jangan Engkau pertemukan kami dengan bulan Ramadan tapi ibadah kami tidak bertambah. Ya Allah, jangan sampai kami menjadi orang yang rugi yang bertemu Ramadan, yang hanya puasa mendapatkan haus dan laparnya saja. Jangan ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang ketika puasa Ramadan kami mendapatkan nikmat syukur, nikmat sabar, nikmat ikhlas, nikmat ridho menjalani bulan Ramadan ini. Ya Allah, sehatkan badan kami, mudahkan puasa Ramadan kami, sampai pada akhirnya nanti kami mendapatkan Idul Fitri dalam keadaan tatakun, menjadi orang yang bertakwa di hadapan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.